Selanjutnya ada substantif test of financing cycle atau pengujian substantif atas siklus pendanaan khususnya atas utang jangka panjang. Pengujian substantif ini adalah pengujian atas kewajaran asersi manajemen yang luas pengujian substantif ini tergantung pada potensi salah saji asersi berdasarkan hasil pemahaman dan pengujian pengendalian. Kewajiban masa kini yang timbul dari kegiatan atau transaksi masa lalu yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank, utang obligasi, utang sewa, utang pensiun, dan sebagainya. Adapun prosedur pengujian substantif pada utang jangka panjang adalah pertama, inisial prosedur, kedua, analytical prosedur, ketiga, test of detail transaction, keempat, test of detail balance, 5. Testing accounting estimate, dan keenam, presentation and disclosure. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk inisial prosedur atau prosedur awal, dilaksanakan pada awal audit untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan pengendalian internal, serta untuk mengidentifikasi area risiko apapun. Kedua adalah analytical prosedur atau prosedur analitis, dilakukan selama audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien. Berikut adalah contoh prosedur analitis yang dapat digunakan untuk mengaudit utang jangka panjang menggunakan rasio analisis. Yang pertama, menghitung rasio utang terhadap ekuitas klien dan bandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan tolak ukur industri. Kemudian, jika rasio utang terhadap ekuitas telah meningkat secara signifikan dari periode sebelumnya atau lebih tinggi dari standar industri, hal ini mungkin mengidentifikasi adanya resiko salah saji yang material dalam saldo utang jangka panjang. Selanjutnya, test of detail transaction atau uji detail transaksi. Dilakukan penelusuran transaksi atau vouching atas transaksi utang jangka panjang. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk memperoleh bukti bahwa transaksi nasabah telah dicatat secara akurat dan lengkap. Utang jangka panjang, pengujian detail transaksinya itu dapat mencakup pertama, pengujian otorisasi dan pencatatan penerbitan dan pelunasan hutang. Yang kedua, menguji perhitungan dan akrual beban bunga. Yang ketiga, menguji amortisasi diskonto utang dan premi. 4. Test of detail balance atau uji detail saldo. Pengujian rincian saldo dilakukan untuk memperoleh bukti tentang keberadaan dan penilaian aset dan liabilitas klien. Nah, pengujian rincian saldo untuk utang jangka panjang dapat mencakup pertama, mengonfirmasi keberadaan saldo hutang dan pemberi pinjaman. Kedua, menguji penilaian surat utang, misalnya obligasi. Ketiga, menguji penurunan nilai utang jangka panjang. Selanjutnya, kelima, testing accounting estimate atau menguji estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi dan peristiwa tertentu, seperti amortisasi diskon dan premi utang, serta penurunan nilai utang jangka panjang. Auditor harus menguji estimasi akuntansi untuk memperoleh bukti bahwa estimasi tersebut masuk akal. Terakhir adalah presentation and disclosure atau presentasi dan pengungkapan. Auditor juga harus menilai apakah utang jangka panjang klien disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Hal ini termasuk menilai apakah klien telah mengungkapkan semua informasi yang relevan tentang portofolio utang jangka panjangnya, seperti jenis utang, persyaratan utang, dan tujuan utang.